Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, pada saat peringatan nuzulul Quran kemarin, kalau tidak salah saya sempat menukilkan cuplikan kemukjizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah berkecamuknya perang Badar, yaitu kisah Abu Qatadah yang disembuhkan oleh Nabi karena matanya terluka bahkan terlepas. Saya pada waktu yang singkat ini akan menyampaikan beberapa poin-poin saja tentang peristiwa terjadinya perang Badar, karena waktunya terbatas. Insya Allah kisah lengkapnya kalau ada waktu akan saya sampaikan. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, perang Badar ini termasuk perang besar. Terjadi pada tahun 2 Hijriah setelah hijrahnya Rasul. Jadi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Tahun yang pertama itu sebenarnya sering terjadi peperangan. Cuma peperangan kecil yang jumlah pasukannya sekitar 10 sampai 100 orang yang disebut dengan nama Syria. Dan sifat peperangannya hanya menghadang pedagang-pedagang saja untuk merampas harta bendanya. Bapak Ibu, secara psikologis Nabi dan para sahabat itu punya etika. Karena hijrah ke Mekah, hijrah ke Madinah, dulu di Mekah dirampas harta bendanya, rumahnya, keluarganya, dan diusir ke Madinah. Jadi hijrah ke Madinah tidak membawa apa-apa, ditolong oleh kaum Ansor, penolong. Maka perasaannya bagaimana coba kalau mengungsi di sana ditolong? Memang ditolong betul, tapi kalau nganggur kan nggak enak itu. Yang ahli berdagang seperti Abu Bakar bisa berdagang, yang ahli bertani seperti Sayyidina Ali bisa bertani. Sementara yang lain nganggur kan nggak enak kalau jonombang. Maka usahanya setiap hari selalu menghadang orang-orang berdagang, terutama dari Mekah yang ke Syam, karena merasa punya hak. Dulu waktu di Mekah hartanya dirampas, sekarang gantian saya rampas. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, melakukan peperangan kecil yang disebut Syria. Jadi kayak Robin Hood itu Bapak Ibu. Nah, seringkali juga menghadang pasukan dagang dalam jumlah besar yang jumlahnya sekitar di atas 100 sampai ribuan. Tapi kadang Rasul tidak memimpin, yang memimpin sahabat. Nah, perang seperti ini disebut Marokah. Nah, yang dipimpin langsung oleh Rasulullah walaupun tidak di medan perang. Jadi lebih dari 100 orang tapi sampai 1000 yang dipimpin Rasul, tapi kadang Rasul tidak ada di peperangan, cuma di tenda. Kadang memimpin, itu namanya Ghuswah ya, perang besar. Nah, perang besar pertama kali adalah perang Badar, Ghuswatul Badr, terjadi pada tahun 2 Hijriah pada tanggal 17 Ramadan, di saat bulan Ramadan. Dan perang ini perang yang sama sekali tidak direncanakan Bapak Ibu. Sampai Allah mengatakan tidak akan terjadi peperangan kalau engkau merencanakannya. Jadi memang nggak ada rencana. Yang merencanakan skenarionya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang mempertemukan. Karena Rasulullah mendengar berita pasukan Abu Sofyan, pasukan dagang itu melakukan perdagangan besar-besaran. Ada orang terkaya di Mekah, ada 3 Bapak Ibu, Abu Sofyan, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Nah, ini pedagang ini dipimpin oleh Abu Sofyan ke negeri Syam dengan membawa pasukan dagang yang sangat banyak.
ontanya saja 1000 onta itu, pasukannya banyak sekali, pasukan dagang bukan pasukan perang, dan membawa emas perak banyak sekali. Informasi ini terdengar oleh Rasulullah, maka Rasulullah berniat menghadang. Ini Abu Sofyan ya, kebetulan pas di luar Mekah memimpin pedagang ini. Nah, sementara dua orang terkaya Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf itu di Mekah, di Mekah. Ini juga ada kisah sendiri Bapak Ibu. Kisahnya ada seorang sahabat sudah beda agama. Jadi dulunya sama-sama orang kafir, yang satu masuk Islam. Tetapi kangen ingin ketemu temannya yang ada di Mekah. Maka setiap berdagang mampir di pintu gerbang Mekah, menitipkan surat, saya main boleh apa tidak? Tentu saja boleh, namanya sahabat ya. Maka setelah berdagang kembali, suratnya dibalas, terus mampir ke rumah temannya itu, namanya Umayyah bin Khalaf, tapi masih kafir, sementara yang sudah masuk Islam. Niatnya ingin tawaf. Pada saat tawaf ternyata ketemu Abu Jahal dan ditanya, kamu kan Muslim, kamu sudah hijrah, sekarang ngapain di sini? Akan aku bunuh ini. Nah, kata sahabat Nabi ini, saya mohon maaf namanya lupa ya. Kata sahabat ini, aku sudah diamankan oleh Umayyah bin Khalaf. Jadi sudah menjadi tanggungan Umayyah bin Khalaf. Kata Abu Jahal, enggak bisa. Kamu musuh, kamu karena sudah Islam akan saya bunuh. Terus padu ini. Bingung ini antara Umayyah bin Khalaf atau Abu Jahal. Akhirnya Umayyah bin Khalaf mengatakan, kamu jangan bermain di depan saya. Maksudnya apa? Jangan mengatasnamakan saya. Berarti yang berkhianat adalah Umayyah bin Khalaf. Oke lah kalau begitu. Maka orang ini mengatakan, ya Umayyah, kamu boleh saja mengatakan seperti itu. Sekarang sudah tidak bersahabat lagi denganku. Tapi asal tahu saja, Rasulullah berpesan dan mengatakan kamu akan mati, dibunuh. Nah, ternyata ucapan ini menggetarkan hati Umayyah bin Khalaf sampai mengatakan Rasul berpesan begitu. Iya. Nah, ini menjadi pikiran sehingga Umayyah berpikir terus sampai lupa Abu Jahal ada di depannya, terus tinggal pergi. Nah, Abu Jahal merasa ditinggal Umayyah, ternyata nyalinya kecil juga melawan sahabatnya yang sudah masuk Islam. Akhirnya pergi juga. Nah, di sepanjang jalan Umayyah berpikiran, karena Rasulullah tidak pernah bohong, berarti kan jujur. Sampai di rumah cerita sama istrinya juga begitu. Istrinya mengatakan Nabi itu nggak pernah bohong, berarti ucapannya benar bahwa nanti entah kapan Umayyah akan dibunuh. Itu menjadi pikiran. Terus mendengar informasi kalau Abu Sofyan yang sedang memimpin pasukan dagang akan dirampok, kalau bahasa kita dirampok oleh pasukan Nabi, maka segera mengirimkan telesandi untuk mengalihkan pasukan supaya tidak dicegat oleh Rasulullah. Nah, Umayyah yang mendapat informasi akan dibunuh berpikiran dan punya firasat buruk sehingga tidak ingin pergi keluar dari Mekah, bahkan tidak ingin keluar dari rumah, di dalam terus berlindung karena takut dibunuh. Informasi pesan dari Rasul tadi itu. Tapi Abu Jahal kan pinter, manis-manis terus biar dia keluar. Akhirnya keluar juga dan ikut pasukannya untuk menyelamatkan pasukannya Abu Sofyan, pasukan dagangnya. Nah, karena itulah Bapak Ibu terjadilah pertemuan di satu daerah namanya Badar yang sama sekali tidak direncanakan berperang, hanya ingin ketemu dagang saja itu. Akhirnya bertemu, disitulah terjadilah perang Badar. Rasul sendiri Bapak Ibu tidak ikut di dalam peperangan, tapi di tenda. Jadi kalau kemarin saya menceritakan Abu Qatadah dengan mata yang terlepas itu menghadap Rasul karena Rasul berada di tenda. Kenapa Rasul berada di tenda, tidak memimpin langsung peperangan? Karena Rasul sudah tahu jawabannya bahwa perang Badar nanti dimenangkan oleh umat Islam. Jadi Rasul nggak usah ikut perang. Rasul sendiri berdoa, ya Allah, ini peperangan pertama. Kalau umat Islam kalah, habis riwayat umat Islam dan tidak akan lagi yang menyembahmu. Jadi doanya seperti mengancam itu. Maka Allah turunkan pesan lewat malaikat Jibril bahwa nanti perang Badar akan dimenangkan. Sehingga Rasul sudah tahu menang, nggak ingin perang. Yang perang pasukan-pasukannya. Dan aneh hadirin,
Allah turunkan hujan yang berbeda. Di kelompok muslim hujannya sepoi-sepoi, sejuk, membuat ngantuk ya, liar-liar, sehingga bangun berikuas sehat, menyehatkan, menyegarkan. Sementara di pasukan kafir hujannya lebat, deras, anginnya dingin, badai, sehingga banyak lumpurnya itu, sehingga nggak bisa tidur. Tapi kan kesel, belum perang saja sudah kesel. Itu yang terjadi di situ. Apalagi Allah berjanji di perang Badar nanti Allah akan mengirimkan juludan lam tarawunaha, pasukan-pasukan yang tidak kelihatan. Siapa? Malaikat, dan jumlahnya 3.000. Bayangkan hadirin, satu malaikat saja cukup mampu mengalahkan pasukan kafir yang jumlahnya lebih dari 1.000. Apalagi Allah kirimkan malaikat jumlahnya 3.000. Dan malaikat ini sudah dipesan oleh Allah nanti membunuh orang kafir dengan cara memenggal kepalanya, memotong jari-jarinya, dan dibakar badannya. Maka di perang Badar, korban-korban yang terpotong kepalanya, yang jarinya terputus, dan yang terbakar itu dipastikan yang membunuh adalah malaikat. Saksi-saksi hidup para sahabat mengatakan ketika aku akan memenggal musuh, tiba-tiba kepalanya terlepas sendiri. Nah, berarti itu yang memenggal adalah malaikat. Aku pun lihat jenazah-jenazah pada terbakar, berarti yang membunuh adalah malaikat. Sehingga sahabat itu heran, saya belum kok sudah mati sendiri. Itu ternyata yang menyerang adalah malaikat. Dan kadang terdengar suara ada malaikat satu memanggil malaikat yang lain. Itulah kisah perang Badar. Nah, Bapak sekalian, saya ringkas di akhir kisah perang Badar, karena Rasulullah sudah ditolong oleh Allah, pasukan Islam juga ditolong, kocar kacir pasukan kafir, tinggal satu orang yang bernama Umayyah bin Khalaf, yang tadi di Makkah kan akhirnya ikut perang juga. Dia orangnya gendut, sehingga ditinggal teman-temannya lari, dia nggak bisa lari, ketinggalan sendiri. Nah, begitu ketinggalan mau lari dicegat oleh Bilal. Bilal itu budaknya Umayyah. Jadi Umayyah itu majikannya Bilal. Kata Bilal, nah ini Umayyah majikanku, sekarang saatnya kau meninggal. Umayyah teringat pesan dulu 3 bulan yang lalu akan terbunuh. Ternyata disitulah dia akan merasa terbunuh. Apalagi Bilal manggil teman-temannya, hei sahabat-sahabat, kamu ingin tahu siapa yang orang dulu yang menyakitiku, yang menaruh batu di badanku, diterik panas matahari? Ini orangnya, majikan Umayyah, mari kita bunuh. Gitu loh. Tapi ada Abdurrahman yang sudah mengumpulkan ghanimah. Kata Umayyah, ayo Abdurrahman, tahan aku, jadikan aku ghanimah biar aku selamat, katanya. Kata Bilal, nggak bisa, ini tahananku. Kata Abdurrahman, nggak bisa, kita belum sampai ke Rasul. Kata Bilal, justru belum sampai ke Rasul, sekarang akan aku bunuh, hukumnya halal. Tapi kalau sudah di depan Rasul, nggak boleh, Rasul yang memutuskan, karena belum ketemu Rasul, hukumnya halal. Kata Abdurrahman, sekarang hakku ya, barang rampasanku, aku berhak melindungi. Maka Umayyah dilindungi Abdurrahman. Bilal mau menusuk dari kanan, Abdurrahman melindungi, mau nusuk dari kiri, melindungi. Tapi setelah teman-temannya datang, ayo kita keroyok. Bingung. Kata Abdurrahman, hai Umayyah, sekarang kamu berbaring, aku akan di atasnya. Jadi Abdurrahman di atasnya Umayyah, ditindih itu. Tujuannya biar tidak ditusuk. Ya kata Bilal, kita tusuk dari bawah, jadi dari lubang-lubang pasir itu. Dan akhirnya meninggal yang namanya Umayyah bin Khalaf di perang Badar sesuai dengan pesan Rasul. Ini kan juga mukjizat ini. Rasul hanya berpesan lewat sahabat tadi kepada Umayyah bin Khalaf kalau nanti akan terbunuh. Ternyata terbunuhnya di perang Badar. Ini satu peristiwa yang terjadi di perang Badar, dan masih banyak lagi peristiwa yang terjadi di dalamnya. Insya Allah Bapak Ibu, kisah lengkapnya akan kami lanjutkan di pertemuan berikutnya kalau Allah masih mempertemukan kita, mungkin bulan Ramadan tahun depan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian Bapak Ibu, ini ceramah terakhir saya. Tentu saja banyak kekeliruannya. Barangkali nanti di bulan Idul Fitri kita tidak ketemu, maka malam ini juga izinkan saya mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal maqbulin wal fathudin. Mohon maaf lahir batin bila banyak kesalahan terutama dalam diri saya. Kesalahan Bapak Ibu sudah pasti saya maafkan.
Demikian yang sedapat saya sampaikan. Tahu kupat duduwe santen, mbok pilih wonten lepat, kula nyuwun pangapunten. Burung cendrawasih terbang ke Irian. Terima kasih, cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.